Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yohanes beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka semua sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita berbicara tentang kebangkitan yang dipersoalkan oleh orang-orang di zaman Yesus dengan budaya mereka tidak percaya kebangkitan tersebut. Kebangkitan pada zaman Yesus masih merupakan sebuah perdebatan dan perguncangan di mana-mana. Beda kelompok, beda pula konsep tentang keselamatan. Orang Saduki sebagai bagian dari kelompok Yahudi memberi sikap yang tegas bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Untuk itu, mari datang bertanya kepada Yesus dengan sebuah perantaian. Singkatnya, seorang perempuan mempunyai 7 suami. Pada saat kebangkitan, siapakah menjadi suami dari perempuan itu? Konsep yang diterapkan orang Saduki pada dasarnya bertolak dari pengalaman nyata duniawi yang akan kesulitan dengan persoalan seperti ini. Jawab Yesus mungkin berada di luar pemikiran mereka. Yesus mengatakan bahwa dalam alam kebangkitan tidak ada lagi ikatan-ikatan yang memisahkan manusia. Salah satunya adalah pernikahan.
Dalam kerajaan surga tidak ada yang menikah dan dinikahkan, atau tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Semua orang hidup murni, baik malaikat yang tidak lagi membutuhkan kesenangan semata. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kenyataan kita sehari-hari, banyak kali kita mempertanyakan banyak hal tentang perihal keagungan dan kebesaran Allah. Kita sepertinya menerapkan standar manusia kita pada yang ilahi. Padahal jika dilihat lagi, kita salah tempat. Allah dalam segala kemegahannya tidak bisa begitu saja disamakan dengan kehidupan manusia yang serba terbatas. Allah itu luas. Allah itu tidak terlampau. Tapi kita sering sebagai manusia selalu ingin menggapai Allah, ingin mencari tahu sampai menemukan titik di mana dan siapa itu Allah sebenarnya. Namun demikian, hal ini juga tidak dimaksudkan untuk menafsirkan semua hal yang pada wilayah Allah yang Allah tempatkan. Kita tidak bisa. Iman kita sebagai orang Kristiani juga perlu dipertanggungjawabkan. Kita hidup sebagai manusia Kristen, manusia Kristiani. Kalau kita mempertanyakan Allah, berarti kita mempertanyakan iman Kristen kita. Iman juga perlu ditunjukkan dalam hidup nyata sehari-hari, sehingga kita menjadi saksi nyata kehadiran Kristus. Sehingga pernyataan iman sebagai orang Kristen jangan Anda nyatakan untuk pernyataan iman itu tidak harus tertuju kepada Allah untuk mencari tahu identitas siapa Allah sebenarnya, tetapi wartakanlah, sebarkanlah, dan jadilah saksi kebenaran dari ajaran-ajaran Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perihal kebangkitan dapat dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan umat manusia tidak bisa dibendung oleh apapun, termasuk oleh kematian. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kebangkitan semua orang yang beriman kepadanya untuk bersatu kembali dengan Allah di dalam kemuliaan. Paulus mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang-orang mati. Ayat kitab suci ini kita bisa temukan di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 20 dan Kolose bab 1 ayat 18. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita percaya bahwa Dia yang telah membangkitkan Kristus yang kita imani akan membangkitkan kita pula untuk bersatu dengan Dia dan Kristus putranya. Secara singkat, dapat kita katakan bahwa Yesus dengan kebangkitannya membuka kepada kebangkitan manusia. Kebangkitan Yesus adalah pintu untuk kebangkitan manusia. Dalam suasana kebangkitan itu pula, konsep kita akan dunia tidak akan berlaku. Yang terjadi dan berlaku adalah aturan kemegahan kerajaan Allah. Sehingga bagaimana kita bangkit tidak perlu dipertanyakan sampai ke sana. Hanya iman kita, cara Anda mengimani Allah sebagai orang Kristiani, maka Anda yakin dan Anda percaya bahwa Anda bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua dapat diberkati dan kelak hadir bersama Allah melalui kebangkitan yang dibawa oleh Kristus sendiri. Semoga demikian. Pergilah, Anda diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.